Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Nafisatun Ni'ami. Di video kali ini, kita akan membahas tentang language, bahasa. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan satu lagi, jangan lupa share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih. Sebelumnya, apa sih arti dari bahasa itu sendiri? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berinteraksi atau berkomunikasi, dan sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, pikiran, konsep, maupun perasaan. Di dunia, ada sekitar 7.000 bahasa berbeda loh. Bahkan, kita sendiri nih memiliki sekitar 60.000 kata yang tersimpan dalam kamus verbal kita, yang tersimpan dalam diri kita. Lanjut ya. Berikut pengertian bahasa dari beberapa para ahli. Yang pertama, Plato. Menurut Plato, bahasa ialah pernyataan yang terdapat pada pikiran seseorang dengan menggunakan perantara ucapan, dan juga nama benda atau sesuatu yang dapat mencerminkan ide seseorang di dalam arus udara dengan media mulut. Yang kedua, Sorjono. Bahasa menurut Sorjono Soekanto ialah sebuah sarana perhubungan rohani yang penting dalam kehidupan bersama. Lanjut yang ketiga. Menurut Ferdinand de Saussure, yaitu sebagai suatu ciri yang membuat pembeda. Hal tersebut karena dengan menggunakan bahasa, setiap kelompok yang terdapat di masyarakat dapat menjadi diri sendiri sebagai suatu kesatuan yang berbeda dibandingkan kelompok lain. Selanjutnya, yaitu asal mula bahasa. Terdapat 3 teori. Yang pertama, Poh-poh teori adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin di dalam buku yang berjudul The Science of Man pada tahun 1871. Menurut teori tersebut adalah bahasa manusia berasal dari suatu bentuk yang primitif, bisa berupa ekspresi emosi manusia tersebut. Teori yang kedua yaitu Yoheho teori. Teori ini mengatakan asal mula bahasa lahir di dalam sebuah kegiatan sosial. Pada zaman dahulu, kelompok orang-orang primitif bisa bekerja sama secara sosial dengan menggunakan bahasa sendiri-sendiri, sehingga bisa melahirkan bahasa. Teori yang ketiga, gestur teori, adalah sebuah teori yang dipakai oleh suku Indian di benua Amerika. Bahasa yang pertama kali digunakan adalah bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan anggota sukunya dan juga berkomunikasi antar suku. Lanjut ke struktur bahasa. Yang pertama, fonologi, yang kedua, morfologi, dan yang ketiga, sintaksis, dan yang terakhir, sematik. Yang pertama yaitu fonologi. Fonologi berasal dari bahasa Yunani. Phon artinya bunyi dan logos artinya ilmu. Jadi, secara bahasa, fonologi berarti ilmu yang mempelajari tentang bunyi atau ucapan. Secara istilah, fonologi adalah
ilmu yang mempelajari bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, morfologi. Morfologi merupakan bagian dari tata bahasa yang membahas tentang bentuk-bentuk kata. Sedangkan morfem adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dibagi atas bagian bermakna lebih kecil. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Yang ketiga, sematik. Sematik mempunyai arti memberikan tanda. Sematik adalah ilmu yang mempelajari mengenai makna yang terdapat dalam sebuah bahasa, representasi, kode, dan lainnya. Demikian tadi struktur-struktur bahasa dengan pengertian-pengertian singkatnya. Untuk pembahasan detailnya, kita lanjut di video selanjutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.